Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Asli. Saya mahasiswi semester 1 pada program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Bengkulu sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam Dunia. Masuk dan berkembangnya dakwah Islam di Provinsi Bengkulu memang mengalami keterlambatan dibanding dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Daerah-daerah lain di Nusantara sudah tersentuh ajaran Islam itu pada abad ke-7. Hal ini disebabkan karena letak geografis Provinsi Bengkulu yang berada di tepi Samudra Hindia yang menyebabkan pelayaran ke Provinsi Bengkulu mengalami kesulitan. Persentuhan Provinsi Bengkulu pada ajaran Islam itu terjadi pada saat pemerintahan Provinsi Bengkulu ini masih terbentuk dalam kerajaan-kerajaan kecil yang pada saat itu berada di dataran tinggi atau pesisir Provinsi Bengkulu. Dari beberapa data yang ada, yang salah satunya kita ambil data dari Azra menyebutkan bahwa penyebaran Islam dari Timur Tengah itu yang pertama kali adalah singgah di Malaka. Dari Malaka inilah Islam tersebar menuju seluruh penjuru Nusantara. Dari Malaka, Islam tersebar ke Sumatera melalui Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Kemudian, lalu Islam juga tersebar di Aceh melalui Kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan Sumatera Barat, Minangkabau, menerima ajaran Islam itu melalui Palembang dan Aceh. Berdasarkan teori penyebaran Islam, maka Islam masuk ke Provinsi Bengkulu itu melalui Minangkabau dan Palembang, yang pada saat itu sistem pemerintahan di Provinsi Bengkulu masih terbentuk dalam sistem pemerintahan kerajaan. Kerajaan tertua di Provinsi Bengkulu itu adalah Kerajaan Sungai Serut yang dipimpin oleh raja pertamanya bernama Ratu Agung yang berasal dari Gunung Bungku yang memerintah dari tahun 1550 sampai 1570 Masehi. Berdasarkan teori penyebaran Islam, maka Islam masuk ke Provinsi Bengkulu itu melalui Minangkabau dan Palembang yang pada saat itu sistem pemerintahan di Provinsi Bengkulu masih terbentuk dalam sistem pemerintahan kerajaan. Dari sumber lokal yang dapat dipercaya bahwa pada tahun 1417 Masehi itu ada seorang dai dari Aceh yang bernama Tengku Malim Mukadim datang ke Gunung Bungku, ke Kerajaan Sungai Serut, dan menemui Ratu Agung yang pada saat itu sebagai penguasa di Gunung Bungku, sebagai raja di Kerajaan Sungai Serut, dan beliau ini juga yang berhasil mengislamkan Raja Sungai Serut pada saat itu, sehingga disimpulkan bahwa Islam masuk ke Bengkulu itu pada abad ke-16. Persentuhan Palembang dengan Islam sangat memungkinkan bahwa Palembang adalah salah satu pintu masuk Islam ke Provinsi Bengkulu. Ini sesuai dengan pernyataan Bapak Badrul Munir Hamidi yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Bengkulu melalui 5 pintu. Pintu yang pertama adalah melalui Kerajaan Sungai Serut yang dibawa oleh ulama dari Aceh, yaitu Tengku Malim Mukadim. Sedangkan pintu yang kedua melalui perkawinan antara Sultan Musa Parsa dengan Putri Serindang Bulan yang menjadi tonggak pertama Islam masuk ke Rejang pada pertengahan abad ke-17. Pintu ketiga melalui kedatangan Bagindo Maharaja Sakti dari Pagaruyung ke Kerajaan Lemau pada abad ke-17. Sedangkan pintu keempat melalui dai-dai dari Banten sebagai kerjasama antara Kerajaan Banten dengan Kerajaan Selebar pada saat itu. Kemudian pintu kelima melalui Muko-Muko setelah Muko-Muko menjadi kerajaan. Demikianlah sejarah masuknya Islam di Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.